tingkatkan tekad kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam hari ini, Ibu-Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, sebelum pada malam hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching, praktik coaching dengan alur tirta. Nah, sebelum kegiatan ini kita mulai, baik saya perkenalkan nanti yang bertindak sebagai coach adalah Bu Reni, kemudian sebagai kunci Bu Sari, betul begitu? Ya, betul. Ya. Nah, pada kegiatan coaching ini kita memakai alur tirta yang terdiri dari tujuan dari coaching, kemudian identifikasi masalah, dilanjutkan dengan rencana aksi dan tanggung jawab dengan meliputi 3 kompetensi. Nah, sebelumnya kita akan membicarakan rubrik penilaian pada kali ini adalah sesuai alur tirta dan 3 kompetensi yang harus dimiliki dalam coaching, begitu ya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Reni sebagai coach. Kira-kira pada kegiatan ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah 3. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu adalah pertanyaan berbobot. Seperti itu, Bu. Ya, benar. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dari kompetensi ini apa, Bu Ren? Indikator ketercapaiannya adalah apabila si coach tadi mampu mengeluarkan ide-ide kreatifnya pada proses coaching, sehingga coach mampu menyelesaikan permasalahannya dengan cara pikirnya sendiri. Nah, di situ nanti saya akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach mampu mengeluarkan ide-ide tersebut. Jadi kan Ibu sebutkan ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan. Di antara 3 kompetensi itu mana yang ingin diobservasi di sini dalam kegiatan coaching ini? Mungkin nanti saya ingin diobservasi pada hal pertanyaan berbobot, ya. Jadi ke pertanyaan berbobot ya, Bu ya. Saya rasa untuk kegiatan coaching bisa dimulai. Silahkan kepada Ibu Reni dan Ibu Sari, saya persilahkan. Assalamualaikum, Bu Sari. Salam, Bu. Gimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah luar biasa, cuman sedikit mumet, Bu. Oh, pusing ya, Bu ya, mumet ya. Iya. Kenapa, Bu, mumetnya itu? Saya ini, Bu, ngajar kelas 6. Ada permasalahan yang sudah saya atasi berkali-kali, cuman masih aja seperti itu, kayak gitu, Bu. Jadi saya tuh bingung, saya tuh harus bagaimana sih mentreatment anak ini agar bisa berubah ke depannya. Itu sulit sekali untuk ngerjain tugas, Bu. Terus juga ketika disuruh ke depan maju, tidak mau. Padahal ini cowok. Kayak gitu kan, harus punya keberanian seharusnya kan. Nah, tapi dia enggak. Itu ketika diminta, ayo nak, silakan nak, kerjakan nomor 1 atau yang kamu bisa, kayak gitu. Diem aja. Kadang juga malu-malu, Bu, di dekat saya itu. Suka kayak malu-malu kayak gitu. Saya tuh kadang berpikir, kenapa nih anak ini kok malu atau takut atau gimana, seperti itu. Gitu, Bu. Saya tuh mumetnya di situ. Ini kan mengganggu ya, Bu ya. Mengganggu kegiatan proses pembelajaran. Apalagi kan anak murid saya
cuma 5 siswa Bu dalam satu kelas itu, kelas 6. Baik Bu, itu ya permasalahan yang membuat Ibu pusing karena ada satu siswa itu tadi yang tidak mengerjakan, susah untuk mengumpulkan tugasnya begitu ya Bu. Lalu Iya juga. tujuan percakapan kita malam hari ini yang ingin Ibu dapatkan apa ya kira-kira? Saya itu pengen memberikan apa ya Bu ya, pengen dapat mencari solusi bagaimana agar anak ini nih bisa berubah kayak gitu Bu, progres ke depannya meningkat, tugas dikerjakan, kemudian dia berani menyuarakan pendapat-pendapat dan ide-idenya di kelas seperti itu, agar dia bisa berperan aktif dalam proses pembelajaran kayak gitu Bu. Itu yang saya harapkan kita pada malam ini. Ya, baik ya Bu ya. Supaya anak itu ada perubahan begitu ya Bu tadi ya. Iya. Kalau situasi saat ini anak tersebut bagaimana ya Bu ya? Dia sekarang itu di dalam kelas itu Bu, kadang ya kalau disuruh membaca kayak gitu kan, mau membaca. Cuman ketika disuruh mengerjakan tugas, evaluasi kayak gitu kan, kita kan sudah proses pembelajaran, aktivitas pembelajaran diskusi, kan ada evaluasi itu Bu. Nah, saya itu memberikan evaluasi itu terkadang cuma satu soal dikerjakan, padahal ada 10 atau ada 5 kayak gitu ya. Itu sering sekali. Kadang-kala dia itu sama sekali nggak ngumpul kayak gitu Bu. Saya tanya, kok mana punya kamu nak? Kok di sini nggak ada kayak gitu. Diam aja. Kayak nggak ada, kayak mana Bu ya, sulit untuk terbuka kayak gitu Bu. Padahal kan sudah ini ya, saya lakukan pendekatan secara individu nih sama anak ini. Kayak Itu gitu, cuman Bu memang Iya, silakan Bu. iya, cuman saya itu pernah bertanya sama temannya bahwa dia ini memang suka di luar sekolah ini, lingkungannya dia itu suka berteman dengan anak-anak yang sudah putus sekolah kayak gitu Bu. Jadi anak ini mungkin saya tuh berpikir juga apakah ini penyebabnya seperti itu. Mungkin salah satu faktor penyebab dia itu ogah-ogahan di sekolah kayak gitu ya. Tidak ada motivasi kayak gitu Bu. Hal tersebut tuh apakah hanya terjadi dengan Bu Sari atau dengan guru lain yang mengajar di kelas tersebut? Karena saya ini guru SD, Bu, jadi saya setiap hari itu ketemunya sama saya seperti itu. Paling ketika saya sudah ada kegiatan di luar, baru guru lain menggantikan. Nah, ternyata ketika saya bertanya sama guru, pernah yang salah satu guru menggantikan saya juga seperti itu, Bu. Dia itu memang gimana ya, Bu? Semangat dia untuk belajar di kelas itu nggak ada lagi menurut saya. Udah nyawanya tubuhnya aja di sekolah tapi nyawanya di tempat lain kayak gitu. Kalau saya menangkapkan, melihatnya itu seperti itu Bu. Baik, itu permasalahan yang Ibu hadapi berarti antara Ibu dengan guru lain menghadapi siswa tersebut sama ya Bu ya. Hasilnya sama-sama malas menghasilkan tugas. Seperti itu ya Bu ya. Lalu sebenarnya yang Ibu inginkan untuk kondisi ideal anak tersebut yang Ibu inginkan itu sebenarnya seperti apa? Sejujurnya tadi yang saya harapkan ya Bu ya, saya itu pengen sekali anak ini nih berperan aktif, mulai dari proses pembelajaran, mulai dari pengerjaan evaluasi tugas yang saya berikan, kemudian juga dia berani menyuarakan pendapat, dan bisa berkolaborasi dengan teman-temannya di kelas seperti itu. Dan bukan cuma ketika saya mengajar aja, tetapi walaupun dengan guru pengganti, saya juga pengen anak ini seperti itu, kayak gitu Bu. Harapan saya pengennya kondisi idealnya itu seperti itu, yang ingin saya capai. Baik. Itu kondisi yang Ibu inginkan. Dari kondisi yang Ibu inginkan berarti Ibu memiliki sebuah strategi yang akan Ibu lakukan sehingga ke depan apa yang menjadi harapan Ibu buat anak tersebut dapat tercapai. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan sehingga anak tersebut bisa terjadi perubahan baik pada proses pembelajaran
yang aktif dalam pengumpulan tugas, kemudian aktif mengemukakan pendapatnya, dan juga bisa bergabung atau berkolaborasi dengan kawan-kawannya. Mungkin dari yang pertama, mungkin strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan proses belajar mengajarnya. Kira-kira strategi apa tuh yang bisa Ibu lakukan? Saya itu berencana, Bu, terpikir sama saya itu pengen memberikan, saya ini kan sudah cukup ya, Bu, kalau pemakaian model kayak media-media kayak itu sudah saya pakai, Bu, untuk menarik perhatian ini, siswa ini dalam proses pembelajaran. Tetapi saya juga perlu meningkatkan memang apa namanya, pemberian semacam games kayak gitu, Bu, dalam pembelajaran itu. Nah, soalnya pernah apa namanya pernah beberapa kali saya terapkan game atau ice breaking kayak gitu. Dia ini Bu, agak gimana ya, Bu, agak tertarik kayak gitu, agak ikut serta, ada semangatnya. Cuman ketika saya tidak memakai itu lagi, nah ini lagi down lagi kayak gitu kan. Saya pengennya di situ. Itu strategi pertama, Bu, dalam proses pembelajaran. Yang kedua, saya itu juga akan ke depannya nanti pengennya itu dia itu berkolaborasi dengan temannya ya kan. Nah, jadi saya punya strategi nantinya akan saya lakukan yaitu dengan student center kayak gitu, Bu. Jadi teman sejawatnya ini menjadi ini dia apa namanya, panduan dia seperti itu, Bu, memandu dia bersama-sama sehingga dia merasa ada yang peduli dan ada yang menemani dia dalam proses pembelajaran seperti itu. Karena berdasarkan situasi kondisinya juga anak ini agak menyepi kayak gitu, Bu, dari teman-temannya kayak gitu kan. Nah, dia ini saya lihat kan, saya pantau, dia mungkin nggak, kan anak-anak yang lain itu tuh kan eh, lebih mudah dari dia, Bu. Dia itu umurnya sekarang tuh sudah 13 masuk ke 14, sedangkan yang di kelas itu 10 masuk 11 kayak gitu rata-rata. Nah, jadi dia ini atau malu atau gimana ya, Bu ya, atau ngerasa nggak level kali ya berteman sama anak kecil. Jadi dia itu agak menyepih dari teman-teman sebayanya kayak gitu, Bu. Nah, jadi saya itu pengennya anak-anak tadi merangkulnya, pengen kayak pembelajaran itu saya buat menjadi pembelajaran tutor sebaya kayak gitu, Bu. Itu yang pengen saya ke depannya. Pada saat proses pembelajaran di kelas ya, itu yang pengen apa strategi yang ingin saya terapkan nantinya seperti itu. Baik, sebenarnya tadi Bu Sari sudah menemukan beberapa ide gitu kan. Berarti yang dapat saya rangkum dari pernyataan Bu Sari tadi, akan ada terjadi perubahan metode, yaitu dengan cara yang pertama tadi penggunaan tutor sebaya, kemudian yang kedua games tadi ya, dengan game Iya. edukasi. Nah, mungkin Bu Sari mungkin mengetahui bahwasanya gaya anak tersebut mungkin sistem belajarnya kayak mana, termasuk kepada gaya apa tuh anak tersebut? Oh, anak tersebut tuh kalau saya lihat, Bu, dia ke audio seperti itu, Bu, orangnya. Mendengar. Tapi memang sulit ketika dia ingin melakukan. Untuk anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik, dia kan hobi tuh, suka tuh untuk apa namanya, bertindak maju ke depan, membuat ini, berpendapat ini. Tetapi untuk yang audio juga dia sulit untuk memaparkan kayak gitu, Bu. Dia cuma bisa memahami ketika memang dia kan memang pendengar yang aktif seperti itu, Bu ya. Kalau mendengar sih antusias, Bu, dia. Itu makanya saya ini kan lihat kan sering saya tuh karena melihat gaya belajarnya orang yang audio, jadi saya putarkan semacam film-film kayak gitu. Bisa saya kan punya kayak tip radio apa namanya, Bu, bukan tips sih, Bu ya, salon kecil seperti itu yang saya suka bawa. Nah, itu juga untuk memenuhi kebutuhan dari gaya belajar siswa saya di kelas seperti itu. Ya, berarti Ibu sudah menerapkan ini ya, pembelajaran apa itu, Bu? Yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu ya. Iya, heeh. Saya sudah sedikit memetakan kebutuhannya, Bu. Jadi saya itu kan melihat dari gaya belajarnya, jadi saya menerapkan berbagai strategi dan metode serta media itu menggunakan hal-hal yang kayak gitu. Karena juga melihat
melihat karena kondisi salah satu anak saya seperti itu, jadi saya terpikir kemarin berbuat seperti itu kan. Dan memang sudah ini Bu, kalau untuk dia mendengarkan atau memahami pembelajaran itu ketika saya tanya, dia bisa menjawab. Tetapi untuk kita kan perlu untuk menuliskan apa namanya pemahamannya kan, menuliskannya. Jadi ketika saya minta untuk mengerjakan tugas kayak gitu kan, untuk maju ke depan menyampaikan bersuara, dia juga sedikit tidak apa ya Bu, kurang untuk hal tersebut. Tetapi ketika dia mendengar dan saya bertanya secara lisan, apa yang dia dengar dan dia pahami, itu sudah menunjukkan bahwa dia paham seperti itu Bu. Itu kelebihan dari anak tersebut yang bisa saya lihat ya dari beberapa yang kegiatan yang saya observasi pada saat di kelas gitu. Baik, tadi jadi Iya. berarti harus ada nih strategi lain yang harus Ibu terapkan. Mungkin tadi pada saat jam pelajaran begitu ya, pemberlakuan buat strategi tersebut. Mungkin ada strategi lain mungkin di luar hal tersebut Bu yang harus dikembangkan. Iya, saya itu ingin mengembangkan seperti ini, Bu. Karena kan untuk proses pembelajaran di sekolah, anak itu tidak hanya berhubungan dengan seorang guru, tetapi juga dengan lingkungan belajarnya, kemudian apa namanya lingkungan keluarganya, terutama pada ini, Bu, pada pembatasan dengan lingkungan siswa itu bergaul. Saya pengen memberikan semacam bimbingan konseling indusif kayak gitu, apa namanya intensif seperti itu ya Bu ya. Saya ingin membimbing kayak BK kayak gitu, walaupun memang saya bukan guru BK ya, tetapi seorang guru SD itu harus menguasai semuanya kan Bu, karena memang untuk SMK, SMA atau SMP itu sudah ada ya Bu ya BK-nya, tapi kalau untuk SD kita sebagai seorang guru ini berperan aktif nih untuk berbagai jenjang pendidikan seperti itu ya, mulai dari guru matematika, guru bahasa Indonesia ya kan, termasuk juga guru BK. Nah, saya ingin memposisikan diri saya sebagai apa namanya temannya, bisa kayak gitu. Jadi saya itu ingin memberikan semacam konseling yang dimana karena jiwa berdasarkan umur ini juga dia sudah termasuk anak yang bukan lagi ini ya, bukan lagi anak-anak tapi sudah ke pra-remaja ini. Karena juga saya apa namanya Bu melihat bahwa memang dia ini sudah puber kayak gitu Bu di antara teman-temannya. Jadi mungkin ada rasa malu dan hal ini memang butuh sekali tempat dia curhat seperti itu. Selain dari teman ataupun orang tuanya. Kadangkala kan kita tidak tahu juga lingkungan di rumahnya seperti apa. Nah, jadi saya itu pengen pendekatan secara apa namanya intensif kepada anak ini untuk membatasi pergaulannya dengan anak-anak yang memang sudah putus sekolah. Seperti halnya orang yang sudah putus sekolah ya Bu ya, pasti dia ingin mengajak teman yang tadi sekolah juga bergabung dengan dia agar satu pemikiran dan satu tujuan kayak gitu. Namanya di lingkungan yang sama, pasti ingin mencapai atau mewujudkan suatu keinginan bersama juga, termasuk juga putus sekolah bersama. Saya takutnya seperti itu Bu. Jadi saya ingin membentengi anak ini ke arah yang lebih bisa memilih teman yang baik untuk dia bergaul. Bukan tidak boleh berteman, tapi untuk lebih yang teman bergaulnya intensif seperti itu. Boleh saja bergaul, tapi ada batasan-batasan yang memang harus anak ini batasi seperti itu Bu. Saya pengennya seperti itu. Baik, itu ide yang bagus sekali. Berarti adanya konseling terhadap siswa. Berarti ini nanti dalam hal bagaimana cara dia bersosialisasi dan lain sebagainya ya Bu ya, untuk mengatasi hal tersebut dengan cara konseling. Nah, sekarang kira-kira ada tidak strategi di luar cara yang dilakukan pada saat pembelajaran tadi untuk menambah pengetahuan dia? Tadi kan kalau saya dengar tadi ceritanya bahwasanya anak tersebut lebih ke audio ya. Mungkin ada hal lain yang dilakukan setelah proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan siswa tersebut. Ini saya saya berencananya juga pengen dia itu apa namanya Bu, selain dia audio, saya itu pengen dia juga memiliki kemampuan
visual. Kenapa? Karena menurut saya audio visual itu nggak bisa di apa namanya di ini kan Bu ya dipisahkan. Karena apabila dipisahkan tentu susah untuk setiap anak itu kan harus menuliskan apa yang dia pahami. Nah, artinya di sini jadi saya ingin memberikan apa ya Bu semacam bisa dikatakan bimbingan atau les, tapi bukan ke bentuk les sih Bu ya, lebih ke mengarahkan anak ini untuk dia gemar dalam apa membaca juga seperti itu. Atau bisa saya kasihkan pinjamin buku-buku yang menarik, yang kira-kira menarik perhatian dia. Dia itu sukanya apa sih seperti itu. Saya itu pengen menjajaki pikirannya dulu. Dia itu sukanya apa, hobinya apa, kayak gitu kan. Apalagi anak sekarang itu kan hobinya main game ya Bu ya. Nah, itu bagaimana saya mendekati dia dengan membicarakan game atau awalnya mulai seperti itu karena kita harus ke dunianya anak untuk bisa memahami anak. Mungkin sampai saat ini itu sih yang baru terpikir ke saya. Mungkin juga ini Bu, saya juga sempat berpikir dan mungkin ini saya akan lakukan. Saya ingin melihat lingkungan apa yang terjadi di apa namanya di lingkungan rumahnya seperti itu. Saya ingin berkolaborasi dengan orang tuanya, Bu, memberitahukan bahwa anak ini seperti ini di sekolah, terus juga lingkungannya bergaul juga seperti ini. Jadi kan ada perhatian khusus nanti dari orang tuanya yang bisa juga membentengi siswa ini baik dari pergaulan maupun belajarnya seperti itu. Jadi di rumah dia juga diawasi dan dipandu oleh orang tuanya untuk belajar. Karena sayang sekali menurut saya Bu, apalagi sudah kelas 6 kan. Kelas 6 tentu bukan lagi usia yang muda ya kan, bukan seperti kelas 1, kelas 2. Untuk tingkat belajarnya juga sudah agak mendalam seperti itu. Mungkin seperti itu sih Bu. Itu yang Oke. strategi yang akan saya lakukan. Iya, sudah banyak tadi ya Bu ya strategi yang Iya. akan dilakukan buat siswa tersebut baik di kelas, kemudian di luar kelas. Tadi pembimbingan dalam bentuk psikologis maupun pengetahuan, kemudian juga akan bertemu dengan orang tuanya seperti itu meneliti. Nah, kalau menurut Bu Sari dari beberapa langkah-langkah yang telah Ibu keluarkan ide-idenya pada malam hari ini, kira-kira nih langkah yang paling tepat yang akan segera dilaksanakan itu yang mana dari beberapa rencana tadi tuh yang paling tepat kira-kira? Untuk kondisi sekarang Bu ya, untuk dengan segala aktivitas baik di rumah maupun di sekolah, baik saya maupun anak tersebut, saya rasa untuk yang pertama yang bisa saya terapkan itu BK itu Bu, bimbingan konseling secara pribadi. Jadi kalau hal itu kan mudah. Kenapa? Karena pada saat jam istirahat saya bisa memanggil siswa tersebut dengan misalnya dengan berbagai alasan seperti itu. Jadi bentuknya nanti bukan kayak bimbingan konseling, tapi kayak semacam curah pendapat lah seperti itu, curhatan anak-anak ya kan. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya terapkan untuk waktu dekat ini, seperti itu. Kira-kira kapan akan dilaksanakan? Ini akan saya laksanakan kemungkinan Bu ya untuk pertemuan ini belum untuk minggu-minggu ini, mungkin minggu depan bisa saya terapkan, apalagi pada saat jam pembelajaran hari Senin itu setelah upacara itu kami tuh ada namanya membersihkan lingkungan, jadi ada jeda jam di situ. Berarti kira-kira tanggal berapa itu ya tepatnya ya? Ini kemungkinan tanggal berapa ya Bu ya kalau Senin depan ini tanggal 10 ya? Karena iya, tanggal 10. Iya, tanggal 10, Bu. Oke. Kira-kira nanti siapa yang terlibat pada kegiatan Ibu? Yang terlibat pada kegiatan saya karena ini mungkin lebih ke pribadi ya Bu ya. Saya mungkin baru saya dan anak tersebut. Karena saya takut juga apabila melibatkan guru lain atau kepala sekolah dalam hal ini bisa menimbulkan rasa malu
dari diri anak tersebut. Karena kan dia ketika permasalahan dalam dirinya diketahui orang banyak, kemungkinan ini muncul lagi nih permasalahan yang lain. Nah, jadi saya itu pengen semacam curhat dari hati ke hati dulu, mendengarkan, kemudian bercerita. Juga saya menginginkan, misalnya Bu, saya ingin menceritakan juga pengalaman-pengalaman saya yang bisa memberikan motivasi kepada siswa tersebut. Karena menurut saya dia juga kurang dorongan seperti itu, Bu. Kayak melempem aja. Nah, memang nanti bisa juga saya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru lain untuk memberikan semacam motivasi. Nah, motivasi tapi tidak tertuju sama anak ini sendiri, tapi bisa semacam ketika masuk ke kelas ada nasihat-nasihat pada saat misalnya pemantauan ya, pada saat guru belajar. Nah, ini bisa nih kepala sekolah memberikan nasihat-nasihat yang bisa memotivasi siswa secara keseluruhan dan terkhusus anak tersebut. Kayak gitu. Mungkin itu sih, Bu. Ya, baik. Lalu bagaimana Ibu dapat menyatakan bahwasanya kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik? Saya rasa kalau misalnya menyatakan kegiatan terlaksana dengan baik, saya nanti bisa melihat bagaimana progres anak ini ke depan seperti itu. Adakah perubahan? Nah, setelah ini dinilai ada perubahan, berarti apa yang saya lakukan itu sudah membuahkan hasil yang baik seperti itu. Dan kemungkinan ini yang bisa saya pertahankan. Bukan cuman maksud saya seperti ini, bukan cuma sekali itu saja mungkin kemungkinan pertemuan Senin aja, tetapi bisa saya jadwalkan misalnya sebulan sekali atau 2 minggu sekali, bukan cuma untuk anak ini saja, tapi saya melihat bahwa misalnya ada beberapa siswa yang kurang termotivasi, nah ini bisa diajak untuk curhat-curhat bersama. Karena sebenarnya Bu, mungkin usia-usia mereka itu perlu didengarkan seperti itu kan. Mereka kan tidak mau lagi terlihat seperti anak-anak, tetapi mereka ingin sudah menjadi orang dewasa yang bisa didengarkan kayak gitu pendapatnya. Selama ini kan mereka menuruti perintah, ini, harus itu, harus ini, tapi tidak pernah diberikan kesempatan untuk mereka memilih sendiri, menilai sendiri kayak gitu kan, mengeluarkan sendiri. Cuman kita sebagai fasilitator itu lebih ke mendorongnya saja, biar dia bisa memunculkan ide-idenya sendiri, pendapatnya sendiri, mengeluarkan masalah. Kadang-kala Bu, kalau kita anak-anak itu kalau dipancing sedikit itu sudah ini ya, sudah mengeluarkan semuanya sampai ke permasalahan-permasalahan kadang orang tuanya. Bagi anak yang memang aktif seperti itu Bu. Nah, saya pengennya seperti itu nantinya dengan jadwal terencana kan. Tapi saya ingin melihat dulu progres ke depannya ini dengan tindakan yang saya berikan kepada anak ini ada nggak perubahannya? Terlihat dengan dia bisa mengeluarkan pendapat, gitu kan, bisa maju ke depan, mengisi atau tidak malu untuk berbincang, menyuarakan pendapatnya, kemudian mengumpulkan tugas seperti itu. Itu sih. Berarti dari pernyataan Ibu tadi ada tolak ukur keberhasilan yang diinginkan ya Bu ya? Iya. Iya. Tadi kalau dapat disimpulkan tolak ukurnya tadi berarti apa tadi Bu ya? Progresnya berupa apa tadi? Berupa dia bisa ini Bu, mengeluarkan pendapatnya, mampu kayak gitu ya, keberanian dia untuk maju ke depan, terutama aktif dalam mengumpulkan tugas-tugas evaluasi seperti itu. Itu sih. Walaupun memang nantinya benar entah salah ya jawaban yang dia berikan tadi, tapi dia sudah aktif tuh Bu, sudah aktif dalam mengumpulkan tugas sehingga bisa melihat apakah anak ini sudah paham atas materi itu atau belum kan. Itu kan namanya penilaian itu untuk menjadi refleksi kita sebagai guru, apakah materi itu sudah tersampaikan dengan baik atau belum seperti itu. Selain menjadi menjadi bahan untuk kita membuat semacam raport penilaian ya kan Bu, ya seperti itu mungkin. Berarti tolak ukur pada akhir perbincangan kita ini tadi sudah mampu menjawab tujuan yang Ibu inginkan pada kegiatan coaching kita pada hari ini ya Bu ya? Iya, terima kasih sekali. Saya sudah sempat juga kemarin kan cuma beberapa hari, tapi setelah kita melakukan percakapan ini Bu, muncullah tadi kayak berkolaborasi dengan orang tuanya kayak gitu kan. Saya terpikirnya seperti itu karena memang
perlu sih dorongan dari orang tua, sangat perlu. Terkadang orang tua itu memberikan 100% kepada sekolah. Padahal kan itu bukan lagi harus seperti itu. Di sekolah itu paling beberapa jam kan cuman. Paling cuma 50% yang didapat di sekolah. Tapi juga harus didorong di rumah untuk belajar, untuk mengkilas balik apa yang didapat di sekolah kayak gitu. Itu yang saya dapatkan, idenya sudah terkeluar di situ ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Reni ya. Iya, sepertinya ini sudah mulai di ujung-ujung percakapan ini Bu. Mungkin nanti lain hari saya akan berbincang-bincang lagi gitu dengan Bu Sari untuk melihat gimana tindak lanjutnya dari kegiatan kita malam ini. Semoga dapat terrealisasi apa yang menjadi harapan dari Bu Sari dan dapat melaksanakan apa yang sudah menjadi rencana kegiatan sehingga siswa tersebut dapat berubah. Semoga kegiatan coaching kita pada malam hari ini dapat bermanfaat. Mungkin nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Reni ya atas waktunya. Sama-sama Bu Sari. Baiklah, tadi kegiatan coaching sudah terlaksana dengan baik. Sebelum dengan Bu Reni sebagai coach dan Bu Sari sebagai kunci. Sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Reni sebagai coach, apakah menurut Bu Reni ketercapaian tadi sudah Ibu laksanakan? Kalau menurut saya sudah melaksanakan alur tirta. Saya tadi sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab, dan saya juga sudah melakukan konfirmasi kepada Bu Sari pada ceritanya yang panjang gitu kan. Saya konfirmasi mengenai kata kuncinya. Oh ini loh kata kuncinya dari Bu Sari itu masalahnya gitu kan. Saya melakukan konfirmasi itu supaya saya tidak salah pada saat melakukan ke tahap berikutnya, baik ke identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah melaksanakan prinsip-prinsip dari kegiatan coaching, membangun kemitraan, kemudian menghadirkan penuh. Saya seolah-olah tuh lagi menyelami dunia anak SD seperti itu. Saya bayangkan anaknya yang besar dan seterusnya. Kemudian saya juga jadi pendengar yang aktif dan juga saya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga seluruh ide yang dimiliki oleh Bu Sari dan seluruh potensinya itu bisa tereksplor secara gamblang seperti itu. Mungkin itu Bu yang sudah saya rasakan. Selanjutnya, kira-kira ke depannya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan untuk coaching yang coaching yang berikutnya lagi? Mungkin potensi yang ingin saya kembangkan itu adalah dalam hal pertanyaan berbobot mungkin ya. Saya akan terus belajar mengenai pertanyaan berbobot dengan cara saya mendengarkan tadi sehingga mungkin coach saya nanti ke depannya akan mampu mengeluarkan ide dan potensinya itu lebih banyak lagi dari malam hari ini. Mungkin itu Bu. Ya, bagus. Ya. Selanjutnya untuk Bu Sari sebagai kunci tadi, gimana perasaan Ibu setelah di coach sama Ibu Reni tadi? Perasaan saya senang ya Bu, yang pertama. Yang kedua itu apa ya Bu, saya tuh bisa mendapatkan solusi. Jadi saya bisa mengatasi nanti kan, mengatasi masalah-masalah yang nanti akan saya temui. Bukan cuma masalah tadi, masalah berikutnya juga bisa tuh dipakai dari solusi yang saya dapatkan tadi. Kemudian saya juga merasa lega
karena sudah bisa mengutarakan apa yang tersimpan dalam pikiran saya. Seperti itu, Bu. Iya. Nah, ya setelah saya amati tadi, Ibu Reni sebagai coach ini juga sudah melaksanakan alur tirta, meliput sudah mengidentifikasi masalah, tujuan, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian juga ketiga kompetensi kalau menurut saya sudah terlaksana dengan baik juga. Baiklah, demikian karena waktu ini sudah mau habis. Jadi untuk acara coaching pada malam ini saya tutup dulu dengan bacaan Alhamdulillah. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Ya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu-Ibu, pada kesempatan ini kita akan melakukan proses coaching yang nantinya akan dilaksanakan oleh Ibu Siti Lesmiatun sebagai coach dan Ibu Reni ya sebagai coachee. Benar ya Ibu? Ya, benar. Iya. Baik, namun sebelum itu kita akan mendiskusikan rubrik penilaian dari percakapan coaching yang nantinya akan dilaksanakan. Nah, Ibu-Ibu pada saat pelaksanaan coaching nanti yang akan diobservasi yakni tentang penerapan alur ini tirta dalam proses coaching, juga tentang munculnya kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach seperti kehadiran penuh, kemudian pendengar yang aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot ya, seperti itu ya Ibu ya. Jadi itu nanti yang akan dinilai rubriknya ya. Sepakat ya Ibu Siti sama Bu Reni ya? Ya, sepakat. Baik. Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada Ibu Siti ya selaku coachnya Bu. Iya, betul. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching ini nantinya Bu? Terima kasih untuk proses coaching ini. Sebagai coach, saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Oh, baik. Ada lagi Bu selain itu? Sementara itu Bu, jadi saya ingin menggali lebih dalam biar bisa membantu coach untuk menemukan ide-ide baru sebagai solusi untuk permasalahan coach saya nanti. Oke, baik. Artinya nanti Ibu mau ini ya, mengembangkan kompetensi yakni pertanyaan yang berbobot, memberikan pertanyaan berbobot. Baik, selanjutnya Bu, bagian kompetensi mana sih yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu pada saat proses coaching ini? Yang Ibu inginkan seperti itu. Di antara ada tiga ya kompetensi yang harus dikembangkan, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian hadir dalam kehadiran atau kemitraan. Jadi di antara ketiganya saya ingin yang lebih diobservasi nanti yaitu menggali atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya bisa membantu coach menemukan ide-ide baru sebagai solusi dari masalahnya. Oke, baik, kemudian itu yang Bu ya, yang ingin Ibu observasi, yang ingin diobservasi nanti. Kemudian Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa Bu? Iya, dari yang akan dikembangkan tadi. Yang akan saya yang ketercapaian tujuannya itu gimana nanti coach itu bisa menemukan ide-ide baru sebagai solusi untuk permasalahannya
Itu aja. Halo. Ya, Ya, jadi nanti oke. Lanjut, Bu. jadi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya berharap nanti Kuci mampu mengeluarkan ide-ide baru, ide-ide untuk permasalahannya, sehingga dia mampu mengembangkan potensinya untuk masalahnya sendiri tersebut. Oke, Begitu. baiklah. Oke, baik itu tadi ya Bu ya, sudah dijelaskan. Oke, kita mulai aja ya Bu ya proses ini apa coachingnya ini. Saya rasa tujuan kemudian apa saja yang ingin dikembangkan juga sudah kita bahas. Silakan untuk Ibu Siti dan Ibu Reni melakukan proses coachingnya. Saya silakan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Siti. Dari mana Bu? Kelihatannya ada sesuatu yang dipikirkan dari raut wajahnya, sepertinya ada yang mengganggu pikiran Ibu Reni. Iya Bu, saya sebenarnya nggak dari mana-mana sih Bu, dari sekolah ke rumah aja. Iya. Ya karena dari sekolah dan rumah, maka yang saya pikirkan pada saat ini adalah permasalahan yang ada di sekolah saya. Ini Bu, saya tuh pingin membantu rekan-rekan, terutama pada hal perangkat pembelajaran. Karena ada beberapa rekan-rekan itu memang yang belum mengumpulkan perangkat pembelajarannya. Sementara besok itu pengawas akan hadir di sekolah kami seperti itu. Iya, jadi tujuan yang diinginkan Bu Reni dari diskusi kita ini apa ya Bu ya? Saya menginginkan mencari strategi. Saya menginginkan pemberian pertolongan kepada kawan-kawan, menolong kawan-kawan supaya dia bisa membuat perangkatnya sehingga pada saat pengawas hadir di sekolah kami bisa menunjukkan perangkatnya seperti itu Bu. Jadi Bu Reni untuk diskusi ini Ibu ingin membantu kawan-kawan ini supaya bisa membuat perangkat dan bisa mengumpulkan tepat waktu, seperti itu ya Bu Reni? Iya Bu, iya. Terus coba Ibu bisa ceritakan yang membuat Ibu masalah di sini apa? Apa yang membuat Ibu bisa diceritakan lebih dalam untuk masalah Ibu ini? Baik Bu, mengapa itu menjadi sebuah masalah? Karena dengan tugas jabatan saya punya tugas tambahan sebagai wakakurikulum, itu jelas menjadi sebuah masalah karena di sekolah kami, mungkin sekolah-sekolah lainnya juga pada umumnya, itu kan memiliki dokumen. Yang pertama ada dokumen 1 dan dokumen 2, kemudian ada KOSP mungkin bagi yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Seperti sekolah kami itu sudah ada 2 dokumen, 1 KOSP dan 2 dokumen 1 yang K13. Nah, jadi pada saat kita pembuatan dokumen itu nanti akan ada pengawas turun ke lapangan untuk menilai berapa nilai dari dokumen yang kita buat. Nah, di situ ada instrumen-instrumen yang harus diceklis oleh pengawas. Antaranya pada kurikulum yang kurikulum merdeka itu dokumennya berupa KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, itu salah satu instrumennya adalah di situ ada modul CP. Kalau CP itu kan tidak bermasalah karena sudah ada di Permen 33. Nah, sementara untuk modul atau kalau dahulu itu namanya RPP itu harus boleh misalnya sama kita mengadop modul yang ada, namun jika tidak sesuai dengan kondisi kita, itu kita harus melakukan penyesuaian lagi terhadap kearifan lokal kita. Nah, disitulah peran dari guru-guru dalam membuat modul. Nah, di sini
guru sering terkendala sekali. Begitu pula dengan dokumen 1 itu juga ada item penilaian mengenai KKM, kemudian RPP-nya sudah dibuat atau belum dan silabusnya. Nah, apabila nanti ternyata ditemukan misalnya hanya 50% misalnya atau mungkin kurang dari itu, nah maka nilai kami itu akan kena pada saat verifikasi dari pengawas. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya perangkat itu adalah senjata seorang guru pada saat masuk ke kelas. Karena ketika kita masuk ke kelas tanpa adanya perencanaan yang baik, maka dapat dipastikan keterlaksanaan kelas itu kemungkinan tidak sesuai dengan rencana atau dapat dikatakan ya sedapatnya seperti itu. Mengapa seperti itu? Kadang-kadang kita saja sudah mengajar itu sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran itu masih ada juga beberapa poin misalnya yang tidak terlaksana. Mungkin bisa saja keterlaksanaannya hanya 90%. Nah, bisa kita bayangkan apabila tidak ada RPP-nya. Mungkin itulah hal-hal yang membuat saya mengapa itu menjadikan sebuah masalah. Belum lagi nanti akan bermasalah kepada siswa kami. Kami ingin memberikan pelayanan yang prima bagi siswa-siswa kami. Salah satunya adalah dari pemberian pelayanan guru pada saat pembelajaran di kelas. Karena walaupun bagaimanapun output akhirnya dari siswa itu, lulusan siswa itu kan nanti akhirnya adalah kompeten ya, bisa atau tidak. Nah, dari mana siswa itu bisa atau tidak? Iya, dari gurunya tadi pada saat melaksanakan standar proses dan sesuai dengan standar isi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itulah Bu yang menjadi pikiran saya. Iya, sepertinya memang suatu masalah yang sangat ini ya Bu ya. Perlu ketelitian, perlu kompetensi yang lebih untuk sebagai ibu sebagai waka kurikulum ya Bu ya. Nah, jadi yang jadi masalah tadi adalah untuk membuat RPP untuk perangkat yang nantinya ini akan mempengaruhi nilai gitu ya Bu ya. Nah, terus kira-kira kendala-kendala apa Bu yang membuat guru-guru ini tidak mengumpulkan dokumen-dokumen ini tepat waktu? Kalau saya amati dari beberapa tahun, kendala-kendala yang dihadapi sebenarnya masih kendala lama sih. Sebenarnya kami juga dari pihak sekolah itu sudah mengupayakan kepada seluruh guru, apalagi di tempat kami itu pada tahun ini kan menerapkan kurikulum merdeka. Kami sudah berupaya untuk memberikan in-house training, kemudian workshop pada kawan-kawan semuanya mengenai cara pembuatan modul, kemudian project P5, dan pada akhir semester itu juga kami rutin melaksanakan workshop evaluasi pembelajaran seperti itu. Sebenarnya dari kami sudah berupaya seperti itu. Kemudian juga saya selaku pribadi itu juga memberikan pendampingan langsung kepada siswa, kepada rekan-rekan kami yang bermasalah di situ ya secara langsung. Oh ya, kalau misalnya dengan cara nanti bila tidak ada yang tidak dimengerti gitu ya, saya bersama tim, kemudian kami memang ada komite pembelajaran seperti itu, nanti kami akan membantu Bapak Ibu dalam mengentaskan masalah. Mungkin itu nanti misalnya kalau misalnya saya rame nih banyak orang yang bertanya, saya bisa nanti dengan rekan kami Komjar yang lainnya seperti itu. Sebenarnya kami juga sudah membuka seperti itu, namun kalau saya lihat dari beberapa guru yang belum 100% mengumpul seperti itu kendalanya pertama mungkin berkaitan dengan karakter ya, mungkin sedikit meremehkan seperti itu. Yang kedua karena sebagian guru kami itu juga ada yang memiliki kesibukan di luar jam kerjanya, katakanlah berwirausaha seperti itu, sehingga waktu mereka itu dalam mengerjakan tugas itu sudah terpecah gitu ya Bu.
mungkin dia bisa fokus pada saat di sekolah, sedangkan di rumah itu sudah full berusaha. Faktor yang kedua, yang ketiga, kalau saya telaah lagi mungkin faktor yang lebih apa ya? Kalau menurut saya yang lebih penting lagi mungkin kurangnya bisa pengaturan waktu bagi sebagian rekan-rekan kami dalam hal antara mengatur waktu di sekolah dengan waktu kegiatan di luar sekolah. Jadi itu Bu beberapa faktornya, dan kondisi terkini untuk yang sudah mengumpul itu baru sekitar yang sudah mengumpul bagus itu mungkin sekitar 80-an%, Bu. Ya, dari cerita Ibu tadi banyak kendala ya. Itu yang pertama, padahal Ibu sudah bagus lah ya, tadi sudah mengupayakan untuk home training, kemudian mengadakan workshop, kemudian namun guru masih tetap tidak mengumpulkan semua sehingga Ibu mendapat teguran gitu ya Bu ya. Nah, kemudian sebagian guru ini mempunyai kesibukan di luar kerja, dan juga faktor guru ini kurang bisa mengatur waktu. Nah, sepertinya permasalahan kayak gitu saya juga mengalami seperti Ibu ya Bu. Di SD kami pun khususnya guru yang laki-laki, yang ini kebanyakan biasanya punya kerjaan sampingan gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira ke depannya ini apa rencana Ibu untuk menggerakkan guru-guru ini supaya bisa mengumpulkan tugas-tugasnya itu tepat waktu, sehingga Ibu tidak dikejar-kejar atau ditegur oleh kepala sekolah? Rencana saya ke depan itu karena kami sudah melakukan beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan, ternyata masih ada kendala. Rencana kami ke depan itu adalah pada saat akan melakukan kegiatan pembuatan perangkat perangkat pembelajaran itu diberikan rentang waktu berapa hari, dan itu dilaksanakan nanti di sekolah secara bersama-sama dengan membawa laptop dan nanti hasilnya langsung dikirim pada deadline waktu tersebut. Itu jadinya memang nampak langsung progresnya. Iya, berkolaborasi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sebenarnya di sekolah kami itu sudah ada MGMP sekolah, jadinya kami itu memang di sekolah itu sudah ada, misalnya sesama guru, sesama guru agama, kan guru agama kami ada 3 orang gitu ya, karena kan kami memang sekolah SMK kan memang banyak rombelnya, sehingga nggak mungkin kalau guru tersebut hanya 1 orang. Kemudian kayak bahasa Indonesia juga sudah ada beberapa orang dan sebagainya. Nah, di situ nanti saya rencana ke depan itu akan mengaktifkan beberapa MGMP itu, jadinya nanti aktifkan. Iya, saya aktifkan aktifkan kembali. Sebenarnya sekarang tuh sudah aktif juga sih, cuman belum 100% seperti itu. Nah, dengan ini nanti saya akan mengaktifkan MGMP itu, karena kan sudah ada ketuanya tuh. Nah, jadi saya tagihan tersebut nanti langsung saya langsungkan ke ketua koordinator, saya koordinator dari PAI siapa, misalnya saya tunjuk, misalnya kan 3 tuh, nanti 1. Nah, saya akan menanyakan progresnya ke ketua tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya udahan. Yang selanjutnya, kami ini memang banyak tagihan mengenai RPP, itu bukan hanya RPP itu aja, kami ada namanya lagi nanti pembelajaran berbasis proyek kolaborasi. Jadinya memang nanti per jurusan itu bergabung, misalnya guru yang mengajar di APHP misalnya, Agribis Pengolahan Hasil Pertanian, itu antara guru jurusan, kemudian guru bahasa Indonesia, kemudian agama, matematika, dan seterusnya, itu berkolaborasi di situ. Nah, kemudian nanti menghasilkan RPP kolaborasi juga gitu kan. Jadi RPP kami ini mengacunya ke jurusan. Jadi harapannya nanti memang
guru matematika untuk di jurusan APHP itu yang mengajarnya ya matematika APHP, tidak sama dengan mengajar matematika di jurusan multimedia ataupun di akuntansi dan otomatisasi tata kelola perkantoran. Begitu pula dengan bahasa Indonesianya. Ketika nanti mereka masuk materi kepada mengarang, nah itu nanti tema mereka kalau di agribisnis ya nanti mengarangnya tentang misalnya cara pembuatan misalnya nanti mereka tentang bikin tentang teks prosedur misalnya. Nah, berarti nanti kalau di APHP misalnya tentang pembuatan donat misalnya. Kalau misalnya di MM berarti tentang pembuatan video. Kalau misalnya nah jadi memang benar-benar disesuaikan dengan jurusan. Nah, mungkin hal itu juga yang membuat beberapa guru mungkin agak berpikir keras juga seperti. Nah, sebenarnya ya sudah. Jadinya mungkin itulah 2 langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama membuat kegiatan yang memang langsung diselesaikan di situ dan langsung dikumpulkan tugasnya. Yang pertama, yang kedua mengaktifkan MGMP sekolah lagi. Ya, bagus Bu. Berarti Ibu yang pertama mau mengaktifkan MGMP tadi. Kira-kira harapan Bu Reni seperti apa setelah mengaktifkan MGMP ini nanti? Harapan saya setelah MGMP aktif, saya ingin kegiatan yang ada di MGMP sekolah kami itu meningkat, bukan hanya sebatas yang selama ini yang terjadi itu ya, itu pembuatan RPP, kemudian sekarang ini kan sudah mau musim lead nih, atau mulai nanti guru-guru itu berkolaborasi tuh di MGMP-nya untuk membuat kisi-kisi kisi-kisi PTS, kemudian nanti pada ujian semester juga begitu, dan nanti pada pengolahan nilai. Nah, saya kedepannya itu menginginkan MGMP di sekolah saya itu bukan hanya seperti itu saja, tetapi saya menginginkan juga tadi kan misalnya di PAI tadi kan ada 3 orang tuh. Nah, saya menginginkan ke depan tuh mereka bisa tuh saling melihat cara mengajarnya kayak mana antara mereka, seperti itu kan nanti saling memberikan kontribusi, misalnya memberikan masukan kepada guru tersebut, misalnya ada hal-hal yang kurang tercapai, kemudian apa yang sudah tercapai itu disampaikan itu, kemudian saya juga menginginkan adanya gebrakan-gebrakan gitu dari guru bidang studi untuk kemajuan sekolah, misalnya nih kalau kayak di PAI itu misalnya nanti mengeluarkan kegiatan ekstrakurikulernya, misalnya apakah berupa misalnya yang rebana seperti itu, kemudian misalnya kaligrafi dan lain sebagainya, sehingga bisa memaksimalkan siswa kami. Begitu pula dengan MGMP yang lainnya, misalnya MGMP multimedia itu bisa memunculkan kegiatan ekstra, misalnya seperti film pendek atau desain grafis percetakan seperti itu. Begitu pula dengan jurusan-jurusan yang lainnya, sehingga banyak kegiatan yang dapat dilakukan baik buat gurunya, kemajuan gurunya, dan untuk kemajuan siswanya ke depan, sehingga siswa kami itu banyak yang banyak potensinya yang akan digali dan bisa berkembang ke depannya gitu kan. Jadi bisa terhindar dari hal-hal yang negatif seperti. Iya, bagus itu Bu. Kira-kira Bu, selain yang Ibu utarakan tadi, ada nggak yang bisa membantu Ibu supaya kerjanya itu tepat waktu? Nah, itu yang sedang saya pikirkan. Karena kalau misalnya semuanya ide-ide saya itu akan saya lakukan sendiri, sepertinya berat seperti itu, karena mengingat tugas saya bukan cuma hanya itu gitu kan, karena selain saya sebagai wakil kurikulum, saya juga harus menanggungjawabi bursa kerja khusus. Nah, di situ juga lumayan menguras, apalagi pada saat ini tuh banyak sekali tagihannya begitu. Jadi selain itu juga di Komjar. Nah, saya berpikir
sementara ini kalau untuk yang membantu kegiatan saya di masalah RTP ini ada dua. Yang pertama itu adalah kepala kompetensi keahlian. Ya, Ya, jadi iya. kepala kompetensi keahlian di masing-masing kompetensi keahlian. Jadi saya nanti akan bekerja sama dengan 4 kompetensi keahlian, yaitu kepala kompetensi keahlian multimedia, jadi Ya. kepala kompetensi keahlian multimedia ini nanti akan membantu saya untuk menagih perangkat-perangkat guru yang ada di jurusannya seperti itu. Kemudian saya akan mencoba bekerja sama dengan kepala kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian. Jadi membantu saya juga untuk menagih, kemudian mungkin bisa juga membantu dalam mengarahkan guru saya yang tidak paham seperti itu, sehingga biar lebih cepat dalam hal pengumpulan. Begitu pula dengan kepala kompetensi keahlian akuntansi dan otomatisasi tata kelola perkantoran itu nanti akan saya libatkan. Nah, sebenarnya sekarang tuh juga posisi saya itu sebenarnya sudah melibatkan juga karena saya itu sudah membuat grup juga dengan kepala kompetensi tersebut, hanya ya tadi ketercapaiannya memang belum 100%. Mungkin nanti saya akan berikan motivasi-motivasi khusus berkaitan dengan kinerja seperti itu, sehingga mereka bisa memiliki tanggung jawab yang lebih, terutama terhadap guru-guru di jurusannya, sehingga perangkat di jurusannya masing-masing itu bisa beres seperti itu. Nah, saya berpikir yang kedua, itu saya akan mengaktifkan komite pembelajaran saya. Nah, karena memang kalau di sekolah kami itu karena sudah menerapkan kurikulum merdeka, kebetulan kurikulum merdeka kami itu adalah mandiri berbagi, jadi memang sudah otomatis dari pusat itu memang ada komite pembelajaran yang SK-nya itu memang sudah kami kirim ke pusat, mana komponennya ada ketuanya itu langsung kakak kurikulum, kemudian anggotanya ada 4 orang yang terdiri dari guru jurusan kompetensi keahlian yang diunggulkan, kemudian yang kedua BK, dan satu lagi guru adaptif. Adaptif itu dalam bahasa lainnya adalah guru. Nah, jadi saya juga berpikir mau mengaktifkan kegiatan yang ada di Komjer itu salah satunya tadi membantu, bisa jadi nanti membantu juga dalam pengadministrasian dari beberapa kepala kompetensi keahlian yang telah melaporkan ke saya, begitu nanti akan di backup oleh Komjar. Nanti jadinya file-file itu nanti akan dirapikan oleh Komjar. Oh, ini file APHP, kemudian ini AKL, ini OTKP, dan ini MM. Jadinya ketika pengawas datang ke sekolah saya, jadinya saya tinggal nunjukin filenya aja karena sudah rapi seperti. Ya, itu rencana-rencana Ibu ini sudah bagus. Kira-kira kapan Bu Reni mau memulai untuk melaksanakan rencana-rencana Ibu yang tadi? Mungkin saya akan melakukan secepatnya, Bu. Mungkin itu rencana saya seperti itu, karena di sekolah saya memang ada pimpinan, mungkin nanti saya akan menyampaikan ide-ide saya kepada pimpinan terlebih dahulu. Nah, nanti setelah saya mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah, mungkin ACC atau tidak, atau mungkin ada mendapat tambahan dan lain sebagainya, nanti akan saya realisasikan secepatnya. Ya, bagus Bu Reni. Semoga kedepannya bisa lebih bagus lagi guru-guru ini mengumpulkan tugas tepat waktu begitu ya Bu ya. Kira-kira mulai kapan itu Bu akan melaksanakan kegiatan Ibu tadi? Saya akan merencanakannya mungkin dalam waktu dekat, Bu, karena ini pengawas, iya, baik pengawas, kemudian dinas itu memang sudah menanyakan tersebut, gitu kan. Nah, itu nanti saya akan melakukan secepatnya, dan biasanya
itu nanti setelah mid itu biasanya nanti ada supervisi. Jadinya nanti kalau tidak dilaksanakan secepatnya, nanti saya khawatir kawan-kawan nanti tidak akan tertolong pada saat pelaksanaan supervisi kelas seperti itu. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan, Bu Reni? Apalagi ya Bu ya. Mungkin Sudah bisa selain menemukan solusinya tadi. ya mungkin selain itu nanti saya juga akan ini Bu, nggak bisa juga bekerja sendirian kan. Nanti Ya, saya tadi juga minta akan bantuan tadi ya, iya, kolaborasi kayak ya, gitu. nanti mungkin saya akan juga menyampaikan kepada Bapak Ibu guru perihal tersebut, maksud dan tujuan saya seperti itu, supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara saya dengan Iya. rekan-rekan, gitu kan, supaya tidak terkesan bahwasanya saya itu adalah penagih seperti itu. Karena sebenarnya dari menumbuhkan kesadaran gitu ya Bu ya. iya, sebenarnya saya tuh pengennya Kesadaran menumbuhkan diri. kesadaran gitu ya. Kita sudah tahu sama-sama dewasa begitu kan, sudah tahu tugas dan tanggung jawab kita seperti itu. Iya. Jadi Memang saya ingin gitu. menumbuhkan kesadaran supaya tidak terjadi kesalahan pemahaman. Ada lagi Ibu atau sudah cukup? Sudah cukup. Nanti ya yang jelas selain dengan guru juga nanti dengan stakeholder yang ada di sekolah sih, nanti kita pasti harus bekerja sama gitu kan, supaya rencana tersebut mudah terrealisasi dan dapat terlaksana dengan baik seperti itu. Ya, bagus. Gimana perasaan Ibu sekarang? Sudah lebih lega atau masih ada lagi yang mau disampaikan dengan solusi-solusi yang sudah Ibu kemukakan tadi? Sudah lega Bu, alhamdulillah. Terima kasih atas bantuannya. Saya merasa coaching Ibu nih pada kesempatan hari ini, malam hari ini sangat bermanfaat buat saya. Alhamdulillah. Ada lagi kalau enggak ada lagi, ini saya ada kegiatan ini Bu. Lain kali kita bisa kalau ada permasalahan boleh kita coaching lagi gitu ya Bu ya Reni ya. Iya Bu, iya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik ya Ibu Siti dan Bu Reni, tadi sudah melaksanakan proses coaching. Untuk ini saya ingin bertanya dulu nih kepada Ibu Siti, nanti juga sama Ibu Reni. Saya ingin bertanya untuk Bu Siti, Bu, apakah yang sudah dilakukan tadi sudah menunjukkan sudah mencapai indikator ketercapaian tadi, sudah diinginkan, apa yang diinginkan Ibu tadi sudah tercapai belum? Seperti itu. Kalau menurut saya untuk coaching tadi itu sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu saya sudah menyebutkan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian untuk masalah pertanyaan yang berbobot, saya rasa saya sudah melaksanakannya tadi, sudah mengembangkan dengan dibuktikan Ibu Reni sudah mampu menemukan ide-ide untuk permasalahannya, begitu. Ya, baik sekali ya Bu ya, memang sudah terlihat tadi. Oke. Baiklah Ibu, dari proses yang ini tadi juga saya juga melihat sudah mengobservasi tadi kegiatan coaching itu sungguh luar biasa ya. Ibu Reni bisa mengeluarkan berbagai macam ide yang dia dia hadirkan pada malam hari ini dengan bantuan Bu Siti untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di mana di sini guru itu terlambat ya Bu ya. Tidak mengerjakan RPP sesuai dengan waktu tagihan yang diinginkan seperti itu. Nah, kemudian juga untuk penerapan alur Tirta memang sudah dilaksanakan dengan baik. Untuk dari mulai Bu tadi
Dimulai dari tujuan. tujuan, penentuan tujuan sebelum coachingnya dimulai, apa yang diharapkan setelah coaching ini, kemudian juga mengidentifikasi masalah, menggali semua masalah-masalah unek-unek yang tadi Bu Reni simpan ya. Kemudian juga sudah membicarakan rencana aksi yang itu sudah tergali ide-ide kreatif dari Bu Reni dengan bantuan Bu Siti tadi, kemudian juga menetapkan tanggung jawab atau komitmen nantinya langkah yang akan diambil setelah kegiatan coaching ini berlangsung. Menurut saya sudah semua itu dilaksanakan. Kemudian juga Ibu sudah terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, ini juga sudah terlihat ya Bu ya, memang dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Reni bisa menemukan solusi untuk dirinya seperti itu dengan idenya sendiri keluar kayak gitu. Nah, mungkin ini juga ingin saya tanyakan Bu, selanjutnya nih Bu, kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan setelah melakukan coaching ini untuk keberlanjutan coaching-coaching setelah ini seperti itu Bu Siti ya? Iya. Setelah coaching ini saya ingin lebih mengembangkan gimana kalau menjadi pendengar aktif tadi sudah ya. Iya. Bagaimana bisa berada kemitraan menjadi rasa gitu. Iya. Untuk Jadi ke Ibu depan. bisa mengikuti alurnya sehingga nanti Ibu yang melakukan coaching kepada teman-teman coach lainnya lebih bisa nyaman, kemudian bisa ini ya Bu ya, bisa terasa Iya. nyaman pada saat melakukan kegiatan tersebut. Baik, oke, terima kasih Bu Siti. Sekarang saya ingin bertanya pada Bu Reni, bagaimana Bu perasaannya setelah di coaching oleh Bu Siti tadi Bu? Apakah masih ada unek-unek atau bagaimana? Tolong disampaikan. Alhamdulillah sudah puas dengan hasil coaching dengan Bu Siti tadi, lega, plong gitu Baik. ya. Iya, berarti sudah ini ya Bu ya, sudah dirasakan manfaatnya, kebermanfaatannya. Semoga juga solusi-solusi yang didapat tadi bisa menyelesaikan permasalahan Ibu yang ada di sekolah dengan berbagai macam tugas-tugas yang menumpuk ya Bu ya. Oke, baiklah. Mungkin itu saja untuk kegiatan kita pada malam hari ini, itu proses coaching ya. Semoga kedepannya ide-ide dan langkah-langkah tadi bisa diterapkan memang konsisten dan juga bisa mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada ke depannya nanti untuk Bu Reni ya. Oke, mungkin sudah cukup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pada sore hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Baik, Ibu Sari Embun dan Bu Siti, pada sore hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Namun sebelum kita melakukan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk kegiatan coaching kita pada sore hari ini nanti berkisar antara 20 sampai 30 menit. Nah, yang kedua, kegiatan ini nanti yang bertindak sebagai coach-nya adalah Bu Sari Embun dan coaching-nya adalah Bu Siti. Begitu ya, Bu Sari dan Bu Siti. Baik, sebelum kita masuk kepada kegiatan, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dan kita diskusikan di awal ini. Yang pertama, itu kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi untuk kegiatan ini nanti ada rubriknya yang akan dinilai. Di sini kita menggunakan alur Tirta. Jadinya alur kegiatannya adalah terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Begitu ya Bu Sari dan Bu Siti. Sepakat Bu Siti dan Bu Sari? Oke. Nah, yang kedua, Bu Sari sebagai seorang coach pada kegiatan hari ini, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Sari pada kegiatan sore hari ini? Pada kegiatan coaching sore hari ini, Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi
apa namanya, memberikan pertanyaan yang yang berbobot seperti itu, Bu. Nantinya sehingga nantinya bisa menunjukkan penggalian informasi-informasi atas masalah yang akan disampaikan oleh Koci nanti. Seperti itu. Ya, baik. Ada yang hal lain yang perlu disampaikan mengenai kompetensi yang ingin dicapai? Mungkin pada kesempatan ini mungkin itu dulu Bu yang ingin saya kembangkan dan ingin dicapai pada kegiatan kita ini, Bu. Seperti itu. Oh, baik. Nah, yang selanjutnya, bagian kompetensi mana yang nantinya secara spesifik yang ingin saya observasi, Bu Sari? Sebenarnya kan Bu, kompetensi dari apa namanya coach itu kan ada 3 Bu ya, nanti akan saya inikan akan saya yang saya punya nanti yang akan saya berikan treatment kepada Bu Siti nanti sebagai coaching. Yang pertama itu kan kehadiran penuh pada saat melakukan coaching. Artinya kita itu dengan rasa Bu, hadir penuh dengan rasa, memperhatikan dan seperti mengikuti alur cerita setiap masalah yang nantinya akan disampaikan oleh coaching. Kemudian yang kedua itu adalah pendengar yang aktif. Nah, pendengar yang aktif ini bisa dengan gestur tubuh kita menunjukkan bahwa kita itu memperhatikan, mendengar, dan fokus kepada coaching nanti. Kemudian juga beberapa kata-kata motivasi nanti juga akan saya berikan sebagai treatment saya dalam memberikan coaching yang baik kepada coaching nanti. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan bobot yang nantinya berpengaruh untuk penggalian informasi yang baik dari masalah maupun informasi-informasi nanti sebagai pematik untuk memberikan pemancing agar ide-ide dari penyelesaian masalah Ibu Siti nanti keluar dengan sendirinya oleh Ibu Siti seperti itu. Nah, pada kesempatan ini saya ingin diobservasi pada kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Oke, baik. Itu nanti ya berarti yang akan saya observasi adalah pada poin pertanyaan yang berbobot. Baik, ya. Ibu Sari yang bertindak sebagai coach pada sore hari ini, untuk pra supervisi pada pertanyaan terakhir itu adalah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai pada sore hari ini kira-kira apa ya? Ya, yang ingin saya capai itu Bu, saya bisa nantinya dengan kompetensi yang akan saya kembangkan yakni memberikan pertanyaan yang berbobot. Nanti saya inginnya biar bisa coach saya nanti bisa mengeluarkan ide-ide yang kreatif, baik itu dari berupa masalahnya, kemudian apa rencana-rencana yang akan ia terapkan nanti untuk memberikan penanganan terbaik dari masalahnya nanti seperti itu, Bu. Jadi saya itu pengennya seperti itu. Jadi kemudian juga saya ingin pada saat coaching ini saya ingin juga memberikan rasa nyaman ketika beliau memberikan memaparkan masalahnya seperti itu. Oke, baik itu harapannya ya Bu ya. Semoga ketercapaian dari tujuan pengembangan pada sore hari ini nanti didapatkan pada saat kegiatan coaching ini nanti berlangsung. Baik, Bu Sari sebagai coach pada sore hari ini dan Bu Siti sebagai coachee, apakah sudah siap kegiatan ini kita mulai? Siap, Bu. Insya Allah siap. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, kegiatan nanti berlangsung selama 20 hingga 30 menit. Seterusnya saya persilakan Bu Siti dan Bu Sari Embun untuk melakukan kegiatan coaching pada sore hari ini. Silahkan Bu. Baik. Nah, Bu Siti ada apa Bu? Bu, tadi WA Ibu ya, ketemu iya, ya, ada Bu. apa nih, ada apa Bu? Iya, saya ingin bincang-bincang nih sama Ibu. Ibu ada waktu enggak? Oh ada, boleh. Kebetulan saya lagi santai nih Bu. Iya. Atau boleh kita sambil ngobrol minum kopi nih Bu? Nah, boleh. Ayo Bu, kita cari kopi dulu sambil ngobrol biar enak nanti saya ceritanya ya Bu ya. Iya. Kayaknya ini Bu, pusing ya. Ada apa nih Bu? Iya ini Bu, akhir-akhir ini
pembelajaran kelas 6 ini kan matematika itu tentang operasi hitung. Iya. Nah, setelah saya melakukan setelah saya melakukan ulangan kemarin, ternyata anak-anak ini di ulangan masalah pembagian itu nilainya jelek-jelek sih gitu, Bu. Oh, namun sebelum itu, Bu, sebelum kita melanjutkan ya, Bu ya, kira-kira Mm-mm. dari pertemuan kita bincang-bincang ini apa sih tujuan Ibu yang ingin Ibu capai nih dari perbincangan Iya, kita Bu. ini? Gini, Bu, saya ingin gimana mencari solusi itu supaya anak-anak ini tidak kesulitan lagi dalam membagi. Dari dulu itu kelihatannya kalau membagi itu susah anak ini untuk mengerjakan pembagian-pembagian gitu. Oh, baik. Jadi Ibu pengennya dari pertemuan kita ini, perbincangan kita ini, Iya, Ibu pengen mencari solusi sehingga anak Ibu yang susah atau sulit memahami pembagian ini bisa mudah ya, Bu ya, bisa meningkat progresnya. Artinya dia bisa melakukan pembagian nantinya. Seperti itu ya, Bu ya. iya, Mengatasi anak ini ya, baik. iya betul, Bu. Baik, Bu. Ini anaknya ini, Bu, tadi kelas berapa sih, Ibu? Nah itulah Bu, anaknya ini udah kelas 6, tetapi pembagian itu kok masih belum bisa. Jadi saya bingung gimana. Ini sudah berkali-kali saya ajarkan cara korokapit ya Bu ya. Kalau Iya. sudah berkali-kali juga saya bimbing satu-satu di dalam kelas. Tetap enggak bisa juga gitu Bu masalahnya. Nilainya juga masih jelek-jelek gitu loh. Oh, jadi anak ini di kelas Ibu ini berapa siswa, Bu? Yang Ibu ajarkan ini, Bu? Siswa saya ini ada 23 siswa. Oh, 23, Nah, sedangkan lumayan, Bu ya. 23 siswa itu paling yang bisa hanya sekitar 10 siswa untuk Jadi pembagian. sisanya 13 siswa itu masih belum bisa untuk pembagian berarti, Ibu ya. Iya, Artinya itulah memang Bu perlu masalahnya. usaha Makanya yang saya lebih ya, Bu. bingung. Sampai 50% lebih ini anak kenapa enggak bisa pembagian gitu. Oke, sebelumnya apakah apa sih langkah yang pernah Ibu terapin untuk mengatasi masalah ini? Nah, yang pernah saya lakukan itu, Bu ya. Karena pembagian ini kan masih berkaitan dengan perkalian ya, Bu. Iya, Jadi benar. pertama saya mengajak anak itu untuk menghafal perkalian. Kalau sudah hafal perkalian, harapan saya ya Bu, anak ini nanti bisa untuk melakukan pembagian gitu. Tapi ternyata untuk menghafal perkalian pun anak ini masih sulit. Padahal setiap pagi saya sudah mengajak anak itu ya meskipun satu Hafal ya. misalnya hari ini perkalian 5 khusus untuk hari ini sampai nanti balik gitu kan. Itu sudah. Namun untuk beberapa anak ini masih juga belum hafal. Kalau yang tadi kan 13 ya Bu ya. Itu sudah sekitar 15 anak ini bisa menghafal perkalian. Nah, yang lainnya masih tetap begitu. Itu, Bu. Artinya peningkatannya baru sedikit, Bu ya, seperti itu. Iya. Kemudian Bu, sebelumnya Ibu ini ada nggak yang bisa bantuin Ibu seperti itu kan? Misalnya Ibu sudah pernah belum dikonsultasikan sama kepala sekolah, misalnya diceritakan seperti itu yang dari permasalahan Ibu ini sebelumnya. Ya sudah Bu, sudah kemarin saya konsultasikan dengan kepala sekolah. Nah, setelah saya telusuri, itu ternyata memang dasar anak dari bawah itu nggak ada gitu. Kalau harusnya kan ya Bu ya, kalau kelas 6 ini kan saya tinggal mengulang saja. Jadi mengulas ya Bu ya, mengulas pelajarannya iya, aja. cuman mengulang karena pelajaran pembagian ini kan harusnya kelas 3 kalau nggak salah itu. Iya. Tapi ternyata anak-anak ini dasar dari kelas 3 itu kayaknya masih kurang. Nah, jadi saya kemarin konsultasi dengan kepala sekolah itu agar gimana saya bisa mengatasi masalah perkalian ini. Kemudian sudah didatangkan kami terus bincang-bincang juga dengan guru kelas 3. Nah, gimana supaya anak ini dari dasar itu
ada peningkatan. Jadi nanti kelas 6 kami ini tidak bingung lagi mengajari anak pembagian, karena seharusnya pembagian ini bukan kewajiban kita kelas 6 kan Bu ya. Iya, baik. Nah kemarin mungkin itu yang ingin saya lakukan Bu, sharing dengan guru kelas 3 supaya anak-anak ini memiliki dasar yang kuat untuk pembagian ini. Oke, menurut Ibu nih, yang sudah Ibu lakuin ini pada misal kita analogikan ke angka nih usaha Ibu ini. Iya. Ibu sudah berada di angka misal 1 sampai 10, udah di angka berapa nih usahanya? Kira-kira kalau saya angkakan 1 sampai itu mungkin baru 7 ya Bu ya. Oh, baru 7. Berarti memang masih perlu ya Bu ya usahanya Iya, dikeraskan lagi. Menurut Ibu nih, siswa yang di kelas Ibu ini siswa yang ideal tuh yang seperti apa sih harusnya Bu? Kalau saya sih namanya siswa ideal itu untuk sesuatu untuk ideal itu susah ya Bu ya. Ya paling tidak lah. Paling tidak itu anak ini karena matematika itu dasarnya kan perkalian dan pembagian, penjumlahan, pengurangan itu sudah. Saya tuh inginnya anak-anak saya ini bisa membagi itu dengan mudah kayak gitu. Tidak itu kalau ditanya masih pakai jari, Bu. Oh, berarti harus cepat seperti itu Bu ya, langsung ke pingin saya itu yang cepat dibagi, misalnya 8 bagi 4 langsung 2 kayak gitu. Tapi anak langsung keluar jarinya semuanya kayak gitu. Ya, sepertinya kalau saya analisa anak ini masih memakai cara yang kelas 2 Bu. Oh, seperti itu Bu ya. Kelas 2 kan kayak gitu ya. Masih membagi prinsip-prinsipnya nanti penjumlahan atau menggunakan pengurangan kan kayak gitu. Baik Bu, menurut Ibu nih, apa sih langkah yang bisa Ibu Ibu buat ke depannya untuk Ibu mengatasi masalah Ibu ini yang tadi anak sulit pembagian ini tadi Bu, apa sih Bu? Menurut Ibu nih, langkah ke depan yang akan Ibu ambil? Selain tadi Ibu kan sudah memberikan hafalan perkalian ya Bu ya setiap hari, walaupun memang progresnya masih kecil, tapi sebenarnya itu sudah cukup kreatif Bu, karena memang perlu mereka itu sudah baik sekali. Cuman menurut apalagi sih Bu kira-kira yang bakalan Ibu Ibu lakukan seperti itu Bu, rencana ke depannya? Iya, karena usaha tadi menurut saya ya sudah banyak lah ya Bu. Kurasa ada satu lagi yang bisa saya lakukan itu dengan mengadakan pelajaran tambahan untuk anak-anak yang kurang tadi. Ya, di luar jam siapa tahu nanti waktu anak belajar di luar jam pelajaran itu dia lebih santai, lebih bisa mengikuti pelajaran atau penjelasan saya dengan mudah kayak gitu. Baik sekali tuh Bu, baik sekali. Itu bagus tuh langkahnya yang akan Ibu ambil tuh. Berarti Ibu membuat Bu? Ini ya Bu ya. Pelajaran tambahan. Pelajaran tambahan kayak semacam les kayak gitu ya Bu ya. Kemudian Bu, selain itu nih, menurut Ibu apa sih langkah lagi yang lebih bisa, yang lebih kreatif, lebih bisa mendukung langkah pertama Ibu tadi? Iya, karena les ini kan menyangkut orang tua ya Bu. Mungkin saya akan kerjasama dengan orang tua supaya selain belajar di rumah, anak ini juga dapat bimbingan dari selain belajar di sekolah, maaf ya, itu anak dapat bimbingan dari orang tua di rumah. Jadi kalau di sekolah belajar, di rumah belajar, harapan saya nanti ada peningkatan dari belajar anak ini. Oh, baik sekali Bu. Ini cukup menarik ya Bu ya. Nanti langkahnya sudah menurut saya sudah sangat jelas ke depannya langkah yang Ibu ambil. Kira-kira mungkin ada lagi Bu selain dari itu Bu? Selain Ibu tadi sudah baik sekali, sudah akan memberikan les seperti itu, kemudian berkoordinasi sama sama orang tua. Kemudian kira-kira mungkin ada di sekeliling Ibu guru-guru lain yang bisa membantu nih. Kira-kira apa sih Bu? Yang bisa membantu kayak berkolaborasi kembali kayak gitu kan. Itu kan cara pembagian dan perkalian ini kan dari kelas awal ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin bisa Ibu ini berkolaborasi kayak seperti itu Bu. Kalau untuk sementara untuk anak saya sendiri, anak didik saya sendiri,
untuk mengadakan les tambahan mungkin akan ada lah perubahan. Cuman untuk kedepannya kalau biasanya kan saya selalu di kelas 6 ini Bu. Saya Iya, ingin berkolaborasi dengan guru kelas 3 karena saya lihat itu pembelajaran pembagian ini dasarnya mulainya di kelas 3. Jadi iya saya betul. ingin kolaborasi dengan guru kelas 3 gimana supaya anak ini dasarnya ini kuat gitu. Jadi Iya, kelas 6 itu anak sudah nggak belajar pembagian lagi, sudah ke soal-soal karena kan sudah berat itu tingkatannya untuk kelas iya 6. benar sekali Bu. Karena memang kelas 6 ini Bu ya, dia itu udah mendalam seperti itu Bu ya untuk Iya, materi-materinya itu kan iya. padahal pembelajaran yang mendasar seperti itu. Baik sekali Bu, langkah-langkah nanti yang akan Ibu terapkan nih. Iya. Kemudian nih Bu ya, terakhir Bu, komitmen apa sih yang bakalan Ibu lakukan untuk mencapai atau menerapkan langkah-langkah yang telah Ibu sebutkan tadi, ide-ide kreatif Ibu tadi? Iya, Bu. Saya jadi punya rencana gini, Bu. Untuk mengadakan les ini, saya adakan 3 kali dalam seminggu. 3 kali Iya, ini berarti supaya dijadwalkan seperti itu Bu ya? dijadwal ya Iya, 3 kali benar. dalam seminggu, supaya kemudian koordinasi dengan orang tua, kemudian dengan gimana kegiatan anak itu di luar sekolah setelah kegiatan sekolah itu kan supaya tidak berbenturan seperti itu. Iya, baik sekali Bu ya. Memang tanggung jawab kita itu sebagai seorang guru itu memang memberikan yang terbaik untuk siswa kita ya Bu ya. Iya, Semangat Bu, tetap semangat ya Bu Lasmi ya. ya, Karena memang makasih Bu untuk kelas 6 ini Sari. Bu memang perlu apa namanya? Mereka itu sudah harus menguasai, benar-benar menguasai dasar karena Iya, memang betul. perlu dibutuhkan untuk mereka mendalami berbagai macam materi nantinya seperti itu ya Bu ya. Iya, Oke. terima kasih Bu Sari. Oke, Jadi saya sedikit lega ini ih, setelah sharing sama Bu Sari ini saya menjadi tahu besok yang akan saya lakukan itu. Nah, supaya iya, anak-anak ini lebih semangat lagi untuk belajar matematika yang katanya menakutkan kayak gitu. iya benar-benar sekali. Iya, iya. Artinya kan mereka tuh dari awal sudah menganggap matematika itu sulit, Bu ya. Jadi bagaimana Ibu Menakutkan, nanti sulit. iya mengkemas pembelajarannya itu sebenarnya mungkin, Bu. Akhirnya kan Iya. mereka tertarik seperti itu. Mm. Oke, mungkin iya, Bu ya. Mungkin itu Terima saja, kasih Bu Bu ya. Sari. Oke, Ya. baiklah. Terima kasih kembali Bu Lasmi. Semoga bisa terselesaikan dengan solusi yang kreatif yang Ibu sebutkan tadi. Dan menurut saya juga nanti progresnya pasti meningkat Bu. Apabila memang Ibu konsisten melakukannya seperti itu ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Sari atas waktunya. Kapan-kapan kalau ada waktu kita bisa sharing-sharing lagi ya Bu ya. Ibu Boleh Bu, boleh, bersedia boleh. kan? Iya. Iya, tetap Ya, terima bersedia kasih dong Bu. Bu. Oke, kita atur jadwal nanti Assalamualaikum. ya Bu ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan coaching kita pada sore hari ini sudah berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan pasca dari percakapan ini yang akan saya ajukan. Yang pertama kepada Coach terlebih dahulu, Sari. Pada saat kegiatan coaching tadi, apa sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Jadi apakah yang waktu kita tadi supervisi tadi, kita kan menanyakan tentang indikator ketercapaiannya tuh. Nah, sekarang setelah kegiatan ini berlangsung, apakah sudah tercapai menurut Bu Sari? Baik Bu, dalam proses coaching tadi Bu, menurut saya indikator yang akan saya capai tadi sudah tercapai Bu, karena dilihat dengan Bu Lasmi tadi sudah mendapatkan ide untuk mengatasi permasalahannya tadi Bu. Nah itu membuktikan bahwa yang ingin saya capai tadi kan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Lasmi tadi bisa menggali menggali apa sih penyebab, kemudian apa sih yang nantinya rencananya akan Ibu Lasmi terapkan untuk mengatasi permasalahannya tadi Bu, seperti itu. Baik, mungkin ada hal lain yang perlu disampaikan mengenai ketercapaian?
Mungkin itu saja Bu ya, karena memang kompetensi-kompetensi tadi saya rasa juga sudah diterapkan semua ya Bu ya, termasuk juga sudah sesuai dengan alur Tirta Bu pada kegiatan coaching tadi seperti pertama tadi kan ini apa namanya Bu, menanyakan tujuan, kemudian saya juga mengidentifikasi, kemudian saya juga melakukan atau menanyakan rencana aksi kepada Bu Lasmi, kemudian terakhir itu menanggung tanggung jawab atau konsistensi apa sih yang akan dia lakukan ke depannya seperti itu Bu. Itu sudah dipaparkan secara detail ya tadi, karena memang saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi sedetail mungkin kepada coach saya Bu Lasmi tadi Bu, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Sari. Berdasarkan dari catatan saya pada kegiatan sore hari ini, yang pertama berdasarkan prinsip dari kegiatan coaching, di mana antara Bu Sari sebagai coach dan Bu Siti sebagai coachee itu sudah terjalin kemitraan. Ya, walaupun mungkin belum pernah jarang ya ketemu di dunia nyata seperti itu, tapi sepertinya tadi sudah akrab sekali begitu, sehingga Bu Siti itu dengan nyaman menyampaikan apa-apa yang hendak disampaikannya, permasalahannya. Kemudian juga yang kedua, Bu Sari sebagai coach itu sudah hadir penuh tadi pada saat pelaksanaan, di mana Ibu sangat memperhatikan, kemudian dengan memberikan komen baik, oke tadi kan, kemudian dengan gesturnya, kemudian dengan sambutan senyum begitu, sudah menunjukkan bahwasanya sudah hadir penuh, dan juga ketika sudah hadir penuh dapat dipastikan juga sebagai pendengar penuh pada kegiatan coaching pada sore hari ini. Yang selanjutnya, Bu Sari juga sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, sehingga coachee dapat menggali potensinya, ide-idenya, sehingga coachee tadi bisa menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi ke depannya. Selanjutnya, berkaitan dengan alur kegiatan kita, yaitu alur Tirta pada sore hari ini tadi pada kegiatan coaching itu sudah terlihat ya, Bu Sari tadi sudah melakukan tujuan, menyampaikan tujuan yang hendak dicapai pada sore hari ini, kemudian menanyakan permasalahan yang sebenarnya dihadapi, yaitu berarti setelah melakukan kegiatan identifikasi masalah. Kemudian tadi juga menanyakan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya, dan mana yang paling mungkin untuk dilakukannya, seperti itu. Itu merupakan bagian dari rencana aksi. Dan yang terakhir itu tanggung jawab. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Sari, itu memang benar sekali, Bu Sari, sepengamatan saya, tadi di catatan saya itu sudah melakukan mengenai tanggung jawab. Nah, apa nanti yang akan dilakukan oleh Bu Siti setelah kegiatan? Nah, itu berdasarkan hasil catatan dari saya. Selanjutnya, saya juga akan menanyakan nih kepada Bu Sari sebagai coach dan kepada Bu Siti nantinya sebagai coachee. Mungkin saya akan kepada Bu Sari terlebih dahulu yang coachnya, yakni menanyakan kompetensi apa lagi Bu yang kira-kira ingin dicapai dan dikembangkan untuk kedepannya berkaitan dengan kegiatan coaching. Baik Bu ya, sepertinya saya itu masih ingin Bu ya, mengembangkan lagi menjadi pendengar aktif seperti itu Bu. Nah, jadi yang seperti memberikan motivasi lebih sehingga memang menyentuh dan mengena seperti itu Bu. Akhirnya memang terasa pada saat melakukan coaching itu memang benar-benar terasa bahwa kita memang peduli, ada, dan kemudian bisa menjadi penyemangat seperti itu kepada coach kita nanti. Itu yang ingin saya kembangkan berikutnya Bu pada kegiatan nanti coach berikutnya nanti seperti itu. Oke. Ada hal lain yang ingin dikembangkan selain itu barangkali? Mungkin
Itu Bu ya, karena memang untuk hal lain seperti kita hadir penuh, saya rasa yang sudah saya lakukan tadi sudah dikatakan hadir penuh dengan memperhatikan fokus, kemudian memang saya juga mengikuti seperti ada dalam situasi yang dilalui oleh Ibu Siti tadi, seperti itu Bu. Oh, iya. Baik ya Bu ya, semoga nanti kedepannya semakin berkembang ya Bu Sari, dan bisa Baik. mempertahankan apa yang sudah baik pada hari ini. Baik, kita lanjut kepada coach kita pada sore hari ini, Bu Siti. Gimana perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching pada sore hari ini? Iya Bu Reni, alhamdulillah setelah kegiatan coaching dengan Bu Sari Embun pada sore hari ini saya menjadi lebih lega karena sudah menemukan solusi untuk permasalahan saya. Saya juga merasa nyaman menyampaikan masalah-masalah saya dengan Ibu Sari. Ada yang Itu lain aja. mungkin perasaannya? Itu saja. Oke. Baik, Bu Sari dan Bu Siti, alhamdulillah kegiatan coaching kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan alur Tirta dan prinsip-prinsip dari alur Tirta. Semoga kedepannya nanti kita semuanya bisa menjadi lebih baik lagi dalam kegiatan coaching ini. Demikian kegiatan kita, kurang lebihnya saya pada kesempatan kali ini bertindak sebagai observer. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi.